termaktub di Majmu' Fatawa beliau, annal mu'min tajibu muwalatuhu wa in zalamaka wa'tada alaik, kata Ibnu Taimiyah. Seorang muslim itu sikap kita terhadap dia wajib bagi kita untuk memberikan loyalitas kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, teman-teman semua di channel Sanggah Syubhat TV, alhamdulillah kita masih kembali bersama di sini untuk menghadirkan tema-tema yang berkaitan dengan syubhat, dan insyaallah kita akan juga berikan jawabannya bersama Ustadz Abu Hanifah. Dan langsung saja Ustadz, kali ini saya lagi pengen bahas ini yang lagi rame di media sosial dan dunia nyata, mungkin teman-teman juga pada ngobrolin ya, terkait seorang dai Nusantara yang dideportasi kemarin dari Singapura gitu. Jadi ceritanya beliau mungkin diisukan terpapar radikalisme sehingga dideportasi dari Singapura, entah bagaimana. Nah, poinnya di sini yang mau ditanyakan, ada beberapa aktivis di medsos, aktivis pegiat sosial gitu, media sosial, justru mendukung akan hal pendeportasian ustadz tersebut dengan bahasa-bahasa yang menurut saya itu aneh gitu. Afiliasi mana tuh? Ya itu kita nggak tahu ya afiliasi. Liberal apa orang pengajian? Sepertinya sih ke orang pengajian gitu, karena dia membanding-bandingkan dengan ceramah dai tersebut, dai yang lain ya, dai yang lain ketika dakwah di Singapura, oh ini diterima, sehingga sedangkan dai yang ini, oh ini karena radikal tidak. Oh, terima kasih kepada pemerintah Singapura telah mendeportasi ustadz ini gitu. Jadi sebetulnya sikap kita bagaimana terhadap hal ini gitu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Itu kalau memang benar gitu ada aktivis pengajian ya. Kalau aktivis kalangan liberal, kalangan sekuler, kalau kata orang-orang kafir yang mendukung kayak tadi itu wajar. Wajar, iya. Wajar karena mereka memang murtadun atau orang kafirun. Nah ini kalau ada orang pengajian yang dukung deportasi seorang muslim yang dimusuhi di Singapura ya, apalagi banding-bandingin dengan penerimaan Singapura terhadap dai yang lain yang diterima, dia ngapresiasi ya? Ya, mengapresiasi gitu. Oh ini ajib ini. Apa sih alasannya? Ya karena yang satu mungkin dinilai bermanhajnya goncang, yang satu keker manhajnya. Sterak manhajnya. Percaya. Nah ini benar-benar membingungkan atau apalah ya. Iya, makanya. Nah, ini ya, pokoknya kita bahas ini penjelasan dari para ulama aja ya. Ibnu Taimiyah sering melontarkan ini, yang ini sering dikutip oleh para ulama, termaktub di Majmu' Fatawa beliau, annal mu'min tajibu muwalatuhu wa in zalamaka wa'tada alaik, kata Ibnu Taimiyah. Seorang muslim itu sikap kita terhadap dia wajib bagi kita untuk memberikan loyalitas kepadanya. Ya, walaupun si mukmin tadi berbuat zalim kepada Anda atau dia berbuat jahat kepada Anda, bersikap melampaui batas pada Anda, maka wajib Anda memberikan loyalitas kepada dia selama statusnya masih sebagai seorang mukmin. Kecuali kalau imannya batal ya, lain lagi. Wa annal kafira tajibu mu'adatuhu wa in a'taka wa ahsana ilaik. Nah, adapun orang kafir, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wajib bagi Anda memusuhinya. Dia kafir, wajib mesti kita benci, kita barok pada dia. Walaupun dia memberikan kepada Anda berbagai hal atau dia berbuat baik kepada Anda. Kok bisa Singapura diapresiasi? Singapura ini negeri kafir. Sarang koruptor di negeri kita yang lari, bawa uang, bawa aset, ngerampok negeri kita, larinya kemana? Ke Singapura. Bahkan beberapa koruptor terang-terangan mereka minum di kafe di Singapura. Dan Singapura adalah negara yang sampai hari ini menolak
Palestina. Dan Singapura adalah negara di Asia Tenggara yang menjadi corong kepentingan negara Yahudi Israel. Dia ada hubungan bilateral, diplomatik antara Singapura dan Israel. Dan poros Yahudi di Asia Tenggara itu pusatnya di Singapura. Ini Singapura berbahaya, negeri kafir. Negeri kafir Singapura. Jadi negeri Singapura itu wajib kita benci. Karena kata Syekh bin Baz, semua negara yang, ya jangankan yang penduduknya muslim ya, yang penduduknya kafir, yang penduduk muslimnya kata Syekh bin Baz, kalau negara tersebut tidak menerapkan syariat Allah, mesti kita benci. Ya, sebagaimana yang pernah kita terangkan mengenai apa itu? Negara Islam ya. Negara Islam di Subul Salam. Nah, ini pertama terkait Singapura ya. Tadi yang kedua, sikap kita terhadap seorang mukmin walaupun dia berbuat zalim pada kita. Nah, ketika si muslim tadi sudah dimusuhi oleh orang kafir, negeri kafir, kita mesti memberikan loyalitas kepada dia kalau dia masih muslim. Ya. Walaupun dia nyimpang, taruhlah dia Asy'ari, taruhlah dia apa? Ahlul bid'ah. Nah, ini nggak bisa nih, kata Syekh bin Baz di Subul Salam ini. Al-muslim alladhi indahu syai' minal ma'asi wat taqsir. Seorang muslim yang memiliki kekurangan, memiliki suatu hal dari berbagai penyimpangan, maksiat, dia kekurangan, fahadalahu haqqul walayah. Dia tetap memiliki hak walayah. Artinya ada kecintaan dari kita kepada dia, wal mahabbah kita, kesenangan kita, kecintaan dia sesuai dengan kadar keislaman dia. Yang kadar kecintaan kita itu akan hilang sesuai dengan kadar hilangnya keimanan dia. Ini penting ya untuk dipahami ya. Nah, sampai Syekh bin Baz mengatakan ya, seorang muslim yang seperti ini fa yuhabbu li islamihi wa imanihi alladhi ma'ah. Muslim yang seperti ini tetap dicintai karena keislaman dan keimanan dia yang ada pada dia. Wa yubghadu ala qadri ma'asihi allati ma'ahu wa bid'atihi. Dan dia dibenci sesuai dengan kadar maksiat dan bid'ah yang ada pada dia. Selama maksiat, bid'ah yang ada pada dia tidak menghilangkan keseluruhan iman dia, maka kita nggak boleh memberikan kebencian secara totalitas. Yang tadi itu kebalik itu. Harusnya dia memberikan kebencian totalitas kepada negara Singapura. Walaupun Singapura memberikan kebaikan pada dia. Sebagaimana tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa in a'taka wa ahsana ilaik. Ya. Walaupun orang kafir tadi memberikan kepada Anda hadiah atau memberikan kebaikan pada Anda, wajib dibenci. Jadi terbalik kayak gitu. Kok bisa dia malah memberikan loyalitas kepada negara Singapura, pembelaan di sini, sikap pro, dan kontra dia, barok terhadap seorang muslim yang dia pandang apalah misalkan beda manhaj gitu. Ya, kita tanya si muslim yang atau yang dideportasi tadi itu, kafir nggak menurut Anda? Kalau menurut dia kafir, ya udah. Ini impas ini. Nah, walaupun ya kafir dengan kafir itu punya nilai di sisi kaum muslimin. Makanya orang-orang Majusi ketika berperang dengan orang Romawi adalah Nasrani, Majusi adalah Persia, agamanya Majusi. Ketika berperang, Rasulullah SAW dan para sahabat lebih pro kepada Nasrani, yaitu Romawi, karena dekatnya mereka dengan Islam dibandingkan dengan Majusi. Nah, jadi sikap seperti tadi dari aktivis pengajian yang malah mendukung atau minimal masa bodoh, ya ini keliru, ini berbahaya sekali. Al-wala wal baroknya itu kacau, ya. Nah, ini mesti diperbaiki. Makanya harus diedukasi nih teman-teman terkait tentang doktrin manhaj seperti ini. Harus didudukkan. Jangan sekedar oh itu beda manhaj dengan kita, beda pengajian. Beda pengajian belum tentu beda agama. Ya, jadi ini yang harus dipahami. Jangan sampai kebencian kita terhadap al-bid'ah melebihi kebencian kita terhadap orang-orang kafir. Kayak Singapura. Kayak gitu. Singapura itu orang-orang apa, negeri kafir, negara kafir. Negara kafir mereka itu. Enggak ada
yang mengingkari kekafiran negara Singapura. Ya, pemerintahannya kafir, sistemnya kafir, kepala negara kafir. Bahkan di sana sekarang banyak penduduknya yang orang-orang kafir, hanya Melayu yang sedikit tersingkir begitu Bang Ainur. Tapi cukup ya saya. Tapi lagi.